kasus masalah penugasan dengan tujuan maksimisasi. Oke, di sini saya bacakan soalnya, yakni adalah soal maksimisasi penjualan. Tuanku Corporation memiliki 5 orang sales promotor yang akan ditugaskan di 5 shopping mall. Nah, berdasarkan kemampuan masing-masing sales dan kondisi pasar di 5 shopping mall, berikut ini hasil penjualan diperkirakan akan diperoleh dengan penugasan masing-masing sales ke 5 lokasi shopping mall. Oke, ini ada tabel. Tabel ini menyajikan sales promotor dimulai dari Anggi, Boni, Cici, Dita, dan Erika. Kemudian di sini ada shopping mall, ada 5, dan di sini ada perkiraan penjualan yang akan didapatkan. Saya contohkan adalah Anggi. Ketika ditempatkan di shopping mall yang satu, yang pertama ini, maka perkiraan penjualannya adalah sebesar 100 juta rupiah. Karena di sini adalah satuannya 10 juta rupiah ya. Satuannya adalah puluhan juta rupiah. Kemudian ketika Anggi ditugaskan di shopping mall yang kedua, maka perkiraan penjualan yang didapatkan adalah sebesar 120 juta rupiah. Ketika Anggi ditempatkan di shopping mall yang ketiga, maka perkiraan penjualan yang didapatkan adalah 100 juta rupiah. Ketika di shopping mall keempat ditugaskan, maka perkiraan penjualan yang didapatkan adalah 80 juta rupiah. Sedangkan ketika Anggi ditempatkan di shopping mall yang kelima, maka perkiraan penjualan adalah sebesar 150 juta rupiah. Nah, kemudian itu adalah ilustrasi dari baris Anggi. Semoga kalian bisa mengilustrasikan untuk yang baris Buni, Cici, dan Dita, dan Erika ini. Kemudian permasalahannya adalah bagaimana menugaskan kelima sales promotor tersebut ke kelima lokasi pemasaran atau shopping mall agar total hasil penjualan itu semaksimal mungkin. Oke, langkah pengerjaannya tuh sama dengan yang soal minimisasi, hanya saja perbedaannya di letak langkah keduanya saja. Oke, kita mulai dari langkah pertama ya. Langkah pertama, kita susun tabel penugasan dari permasalahan yang telah disajikan. Jadi di sini terlihat ada 5 pekerja dan juga ada 5 pekerjaan. Jadi di sini totalnya sama ya antara jumlah baris dan jumlah kolom. Kita tidak memerlukan dummy worker atau kita tidak memerlukan dummy job. Oke, kita masuk ke langkah kedua. Langkah kedua, kita akan mencari nilai terbesar untuk setiap baris. Oke, kemudian setelah kita dapatkan nilai terbesar untuk setiap baris, kita kemudian gunakan untuk mengurangi semua angka yang ada pada baris yang sama. Saya contohkan, Anggi ini angka terbesarnya adalah 10, 12, 10, 8, atau 15. Oke, benar, 15 ya. Kemudian kita kurangkan seluruh angka yang pada baris Anggi ini dengan angka 15. Kita cari selisihnya ya, jadi bukan negatif, tapi kita cari selisihnya. Contoh 15 kurangi 10, 5, 15 kurangi 12, 3, 15 kurangi 10 adalah 5, 15 kurangi 8, 7, 15 kurangi 15 adalah 0. Kemudian, selanjutnya, kita juga cari nilai terbesar dari cari nilai terbesar dari baris yang lainnya. Contoh Boni, nilai terbesarnya adalah 15. Cici, nilai terbesarnya adalah 12. Ita, nilai terbesarnya adalah 16. Rika, nilai terbesarnya adalah 17. Ya, kemudian kita kurangi nilai terbesar ini di masing baris dengan seluruh angka yang pada masing-masing baris ini, sehingga dapatkan hasilnya seperti ini. Oke. Ketika kalian sudah kurangkan dengan angka pada masing-masing baris, maka kemudian kita masuk ke langkah ketiga. Langkah ketiga adalah kita pastikan apakah setiap kolom telah mempunyai nilai 0. Apabila dia belum, tentukan nilai terkecil kolom tersebut, kemudian nilai pada kolom tersebut dikurangi dengan nilai terkecilnya. Saya contohkan, kita lihat dulu. Kolom 1, apakah ada angka 0? Belum ya. Kolom 2, belum juga. Kolom 3, belum ada. Kolom 4, sudah ada angka 0. Kolom 5, sudah ada angka 0. Oke, jadi kolom 1, 2, dan 3 belum ada angka 0-nya. Oleh karena kolom 1, 2, dan 3 belum ada angka 0, maka kemudian kita cari di masing-masing kolom ini nilai terkecilnya. Nilai terkecil kolom 1 itu adalah 1. Nilai terkecil kolom 2 adalah 1. Nilai terkecil kolom 3 adalah 3. Kemudian setelah kita tentukan nilai terkecilnya, kemudian kita kurangkan dengan kita kurangkan
angka pada kolom dengan angka terkecilnya. Contoh ini 5 dikurangi 1 adalah 4, 1 dikurang 1 adalah 0, 3 kurangi 1 adalah 2, 3 kurangi 1 adalah 2, 7 kurang 1 adalah 6. Seperti itu. Ya, begitu juga dengan kolom 2 dan kolom 3. Sehingga dapatkan hasilnya seperti ini. Oke. Kira-kira sampai sini sudah jelas. Kalau sudah, tolong bisa dilanjut, tapi kalau belum, silakan boleh di-reply lagi. Nah, kemudian setelah kalian memahami sampai tahap ini, kita akan masuk ke tahap keempat. Tahap keempat, kita tentukan penugasan optimumnya. Kita akan tarik garis horizontal dan vertikal ya seminimal mungkin untuk menutupi semua nilai nol yang ada. Oke, kita lihat ya. Jadi di sini ada Anggi, itu angka nolnya cuma satu, tidak bisa tarik garis horizontal. Boni bisa ya tarik garis horizontal. Cici tidak bisa garis horizontal. Kemudian Dita bisa tarik garis horizontal. Erika juga bisa. Oke, kemudian untuk yang baris vertikal, itu untuk yang kolom 1 tidak bisa, kolom 2 tidak bisa, kolom 3 tidak bisa, kolom 4 bisa, kolom 5 juga bisa. Oke, kemudian kita tarik garis ya sebisa mungkin, seminimal mungkin. Kita garis yang pertama, itu adalah garis vertikal di kolom kelima, kemudian selanjutnya garis horizontal di baris boni, ya, menutupi dua angka 0 pada baris boni, kemudian ada pada garis horizontal pada baris Dita, dan kemudian pada baris Rika. Oke, seperti itu. Oke, sampai sini kira-kira paham ya? Kemudian kita jumlahkan berapa jumlah garis baris dan berapa jumlah garis kolom. Jumlah garis kolom itu adalah 1, sedangkan jumlah garis baris itu adalah 3. Nah, jumlah ini nggak seimbang, yang artinya bahwa pola penugasan belum optimal, sehingga kita perlu melakukan revisi. Oke, kemudian kita masuk ke tahap ke-5. Tahap kelima, kita akan lakukan revisi tabel jika jumlah garis baris belum sama dengan jumlah garis kolomnya. Ya, caranya bagaimana? Sama dengan yang step minimisasi, kita tentukan nilai terkecil pada kotak yang tidak tertutup garis. Kayak di sini ada 8 kotak yang tidak tertutup garis, kayak kita cari nilai terkecilnya. Nilai terkecilnya adalah angka 2. Kemudian kita kurangkan semua angka ini yang tidak tertutup garis ini dengan angka 2. Oke, 4 kurangi 2 sama dengan 2, 2 kurangi 2, 0, 2 kurangi 2, 0, 7 kurangi 2, 5. Dan begitu juga dengan di baris cici ini ya, sehingga dapatkan hasilnya seperti ini. Oke, ya. Kemudian, jangan lupa kita tambahkan angka terkecil tadi, 2 tadi, pada kotak yang ditutup oleh atau merupakan kotak persilangan dua garis ya. Jadi untuk yang semua nilai yang tertutup dua garis, contoh ini ada 2, 5, dan 0 ini, kita akan tambahkan dengan nilai terkecil tadi ya. Kalau tadi kan dikurangkan, kalau di sini tambahkan. Oke, jadi awalnya 2 ditambah dengan 2, 4, 5 tambah 2 sama dengan 7, 0 tambah 2 sama dengan 2. Oke, seperti ini hasilnya. Oke. Kemudian, karena kan sudah revisi tabel tadi, kemudian kita lakukan pengulangan lagi untuk menarik garis vertikal lagi dan garis horizontal lagi. Oke, kemudian kita cari ya. Kita akan tutup semua angka 0 pada tabel ini, sehingga akan dapatkan, semoga dapatnya adalah jumlah garis vertikal sama dengan jumlah garis horizontal. Oke, kita lihat. Untuk yang pertama, itu adalah garis vertikal di kolom 1, kemudian garis vertikal di kolom, garis horizontal di baris 1, kemudian garis vertikal di kolom 3, kemudian baris horizontal di baris boni, kemudian garis vertikal di kolom 5, kemudian baris horizontal di baris Dita. Oke, sehingga sini dapatkan ya jumlah garis horizontal sama dengan jumlah garis vertikal. Oke, jadi sini hasilnya adalah jumlah garis baris atau garis horizontal itu sama dengan jumlah garis kolom. Ini adalah 3. Artinya, pola penugasan sudah optimal. Oke, jadi di sini sudah dapatkan hasil yang bisa kita tarik kesimpulan.
Oke, di sini langkah ketujuh kita akan tarik kesimpulan dan hitung total penjualan. Oke, di sini kita dapatkan sales promotor, itu ada 5 tadi ya, dan shopping mall ada 5 juga. Nah, angka 0 ini menunjukkan bahwa pekerja itu dapat ditempatkan di beberapa shopping mall ini. Ya. Nah, bagaimana menentukannya? Seperti biasa, tipsnya, triknya, kita lihat terlebih dahulu pada pekerja yang hanya memiliki satu angka 0. Kira-kira mana nih pekerja yang hanya memiliki satu angka 0? Oke, Erika ya. Erika hanya memiliki satu angka 0. Yakin adalah di kolom atau di shopping mall yang ketiga. Oleh karena itu kita lingkarin. Oke, kemudian selanjutnya, karena kita sudah melingkarin Erika untuk pekerjaan di shopping mall 3, maka Anggi dan Cici itu tidak lagi memiliki kesempatan untuk ditempatkan di shopping mall yang ketiga. Sehingga kita berikan angka silang, simbol silang. Seperti ini. Kemudian, selanjutnya kita cari lagi. Nah, kita akan tentukan yang mana nih? Kira-kira. Agak bingung ya. Oke. Kalau kalian rasa-rasa bingung, untuk nol yang tersisa ini, kalian bandingkan dengan angka yang diketahui sebelumnya. Angka penjualan yang tadi diketahui sebelumnya. Oke, contoh ini, 0 di sini adalah bernilai 12. 0 yang di kolom boni shopping mall 1 itu adalah 14. Cici yang kolom 19, ya, seperti itu. Kalian cari yang nilai terkecilnya. Yang terkecilnya mana? Yang Cici ya di sini. Oleh karena itu, saya akan pilih dulu Cici, ya, untuk yang pekerjaan di shopping mall 1. Karena Cici sudah ditegaskan ke shopping mall 1, maka kamu Boni tidak dapat lagi ditugaskan di shopping mall yang 1. Kita berikan tanda silang ya di sini. Nah, karena Boni tidak bisa ditugaskan di di shopping mall 1, oke, karena Cici sudah ditempatkan di shopping mall 1, maka Cici tidak lagi memiliki kesempatan untuk mengerjakan atau bekerja di shopping mall yang kelima. Oleh karena itu, shopping mall yang kelima untuk yang baris Cici disilang. Nah, kemudian selanjutnya, karena Cici tidak lagi memiliki kesempatan untuk bekerja di shopping mall yang kelima, maka kemudian Anggi akan mengambil kesempatan tersebut. Ya, sehingga Anggi akan ditempatkan di shopping mall yang kelima. Nah, kemudian, karena shopping mall yang kelima sudah ditugaskan ke Anggi, maka Anggi tidak lagi ditugaskan ke shopping mall yang kedua. Maka di sini kita silang. Oke, kemudian selanjutnya, karena shopping mall yang kedua belum ada nih, gitu ya. Belum ada ditugaskan siapapun. Kita lihat lagi di sini angka 0. Oke, di sini ada angka 0 di sini. Artinya shopping mall yang kedua itu akan didelegasikan kepada Dita. Ya. Nah, kemudian selanjutnya karena Dita sudah ditugaskan ke shopping mall yang kedua, maka Dita tidak lagi berwenang atau ditugaskan ke shopping mall yang keempat. Oke. Kemudian yang terakhir Boni. Boni akan ditugaskan ke shopping mall yang keempat. Oke, kiranya seperti ini untuk gambarannya. Beberapa mungkin karena kamu mendapatkan pola yang berbeda, tapi tentunya dengan hasil yang sama. Ya, karena saya juga menemukannya beberapa, kadang ketika kita menemukan pola yang berbeda, namun hasil dari total penjualannya itu sama. Is okay, nggak apa-apa. Nah, kemudian kita tarik kesimpulan ya, di mana sales promoter Anggi ditugaskan ke shopping mall yang kelima. Oke, sales promoter Boni ditugaskan ke shopping mall yang keempat. Sales promoter Cici ditugaskan ke shopping mall yang ke-1. Sales promotor Dita ditugaskan ke shopping mall 2. Dan yang terakhir, sales promotor Erika ditugaskan ke shopping mall yang ke-3. Oke, kemudian jangan lupa untuk dikalikan atau dicari dengan informasi yang sudah disediakan sebelumnya. Ya, ketika Anggi ditugaskan ke shopping mall kelima, maka perkiraan penjualan dalam 150 juta rupiah. Ketika ditugaskan ke shopping mall yang keempat, maka perkiraan penjualan adalah sebesar 150 juta rupiah juga.
Kemudian ketika Cici ditugaskan ke shopping mall yang ke-1, perkiraan penjualan adalah sebesar 90 juta rupiah. Ketika Dita ditugaskan ke shopping mall yang kedua, maka perkiraan penjualan adalah sebesar 150 juta rupiah. Kemudian ketika Erika ditugaskan ke shopping mall yang ketiga, maka perkiraan penjualan adalah sebesar 140 juta rupiah. Nah, kemudian kita totalkan, hasilnya adalah 680 juta rupiah. Oke, itu adalah penyelesaian untuk yang